Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah, kita memuji syukur kepada Allah Rabb kita. Kita berterima kasih kepada Allah Rabb kita, pencipta kita, pemilik kita, yang masih memberikan banyak karunia-Nya kepada kita, khususnya taufiknya, khususnya hidayahnya, yang membuat kita masih istiqomah untuk melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Karena inilah yang paling utama dalam kehidupan kita di dunia. Karena tugas kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Ini yang Allah Jalla wa Ala firmankan. Maka ketika kita diberikan oleh Allah taufiknya, bimbingannya untuk ibadah, artinya kita diberikan pemberian yang tidak terkira, lebih besar dari dunia beserta isinya. Karena dunia beserta isinya kenikmatannya hanya fana. Sesaat saja kita menikmatinya. Kita punya mobil, nggak akan lama kita akan bosan dengannya. Mesti ingin yang terbaru. Punya HP juga seperti itu. Punya sepeda motor seperti itu. Ya, bahkan kadang kita sudah punya istri juga pengen yang lainnya. Ya. Maka kalau kita punya istri yang sholihah, maka kita akan merasakan kebahagiaan yang tidak terkira. Itu juga di antara bentuk karunia Allah yang kita mesti mensyukurinya, taufik. Istri kita diberikan taufik sehingga menjadi istri yang sholihah, menjadikan rumah kita seperti surga, walaupun isinya tidak seperti yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Maka karunia Allah berupa taufik lebih baik. Itu dalam kehidupan dunia, apalagi pada saat kematian kita. Maka apa yang Allah berikan kepada kita akan kita rasakan kenikmatannya pada saat kita meninggal dunia. Salat kita, puasa kita, zikir kita, kita menjauhi larangannya, itu nanti akan menemani kita di alam kubur kita. Dia yang akan menghibur kita. Dia yang akan membuat kita bahagia. Kita tidak ketakutan ketika berada di alam barzah. Apalagi nanti pada saat hari kiamat tiba. Tak lupa salawat serta salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan yang sempurna, contoh yang tiada duanya. Tidak ada satupun kebaikan kecuali beliau menunjukkan. Tidak ada satupun keburukan kecuali beliau mengingatkan. Keburukan yang akan ditimpa, akan dialami oleh manusia pada saat di alam barzah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai kita tidak berhati-hati dari bekas kencingnya kita. Karena kebanyakan siksa kubur adalah dari itu semuanya. Demikian juga kita diingatkan dalam kehidupan dunia dari perkara yang kita anggap itu sepele tapi manfaatnya tidak terkira. Masuk kamar mandi, ya kan, kita disuruh baca bismillah agar setan tidak bersenang-senang dengan aurat kita. Demikian juga ketika makan kita disuruh baca bismillah. Tujuannya apa? Agar setan
tidak ikut makan bersama dengan kita. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi kita. Oleh karena itu tidak ada satupun kebaikan kecuali beliau tunjukkan, tidak ada satupun keburukan kecuali beliau ingatkan. Maka kalau kepada guru kita, kita berterima kasih kepadanya, menyebut-nyebutnya, maka bagaimana dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kita diperintahkan untuk banyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita bertemu dengannya di telaganya. Kita juga berharap dikumpulkan di surga yang sama dengan beliau dan keluarganya dan para sahabatnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masih membahas racun daripada hati. Inti daripada racun daripada hati adalah racunnya hati adalah kemaksiatan. Jadi inti daripada racunnya hati adalah kemaksiatan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan pokok dari atau pangkal dari racun hati yang mengotori hati adalah kemaksiatan. Seperti kemaksiatannya iblis ketika dia enggan dan takabur. Diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman, wahai Muhammad, berfirman kepada para malaikat agar semuanya sujud kepada Adam, maka semuanya sujud kecuali iblis. Iblis enggan dan takabur. Iblis enggan dan takabur. Maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Buah dari keengganan dan takabur dia akhirnya mendatangkan dosa-dosa yang terus dia kumpulkan sampai hari kiamat tiba. Nah, demikian juga termasuk dosa yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihissalam ketika dia ditipu oleh iblis. Ketika dia ditipu oleh iblis, Allah SWT mempersilahkan kepada bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam dan istrinya Hawa untuk makan apapun yang tersedia di surga. Hanya satu yang dilarang, tidak boleh mendekatinya, tapi justru ditipu oleh iblis, kemudian memakannya. Akhirnya dengan sebab apa yang dia lakukan, beliau alaihissalam lakukan, akhirnya dia dikeluarkan dari bumi, dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi beserta dengan anak cucunya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi racun daripada hati itu adalah kemaksiatan apapun bentuknya. Maka pada prinsipnya semakin sering kita meninggalkan kemaksiatan, maka hati kita akan semakin baik, semakin bersih. Semakin sering kita melakukan ketaatan, maka hati kita juga semakin baik dan semakin bersih. Maka ketaatan apapun adalah kita melakukan. Di setiap tempat, di setiap waktu ada ketaatannya. Di musola seperti ini ada ketaatannya. Waktunya sholat, sholat. Waktunya dzikir, dzikir. Waktunya ngaji, ngaji. Ada pengajian, pengajian. Ada kosong, maka kita dzikir wirid. Di rumah pun sama. Di jalan pun kita juga sama. Di pasar pun kita juga bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dzikir, wirid dan lain sebagainya. Nah, kalau itulah kita lakukan, maka hati kita akan bersih. Nah, tetapi para ulama menyebutkan yang dimaksud dengan racun hati itu ada 4. Kita sudah mempelajari. Yang pertama adalah banyak bicara, kemudian yang kedua adalah banyak melihat. Yang saat ini akan kita bahas adalah hudulut ta'am, yakni banyak makan. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, banyak makan pun juga menjadi sebab kerasnya hati. Ya. Jadi banyak makan pun menjadi sebab kerasnya hati. Hukum asalnya itu boleh. Bahkan makan itu bisa menjadi sunnah, bahkan makan itu bisa menjadi wajib. Kapan menjadi wajib? Ketika seseorang itu puasa wisol, maka batasan akhir dia wisol adalah sahur. Maka ketika sahur seseorang itu harus makan. Maka makan ketika itu wajib, sahur ketika itu wajib. Sedangkan dianjurkan kapan? Ketika seseorang itu hendak berbuka. Makan semakin
dia menyegerakan bukanya, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khair ma ajjalu al-fitrah wa akharu as-sahur. Seseorang akan senantiasa dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Maka berbuka ketika itu, makan ketika itu sangat disukai, sangat dicintai. Makan menjadi wajib kapan? Ketika momen Idul Fitri. Ketika momen Idul Fitri kembali berbuka. Tidak boleh ada yang puasa ketika itu. Bahkan sampai agama kita mensyariatkan zakatul fitr, zakat buka. Orang yang punya kelebihan harta, orang yang punya kelebihan makanan yang dia bisa makan untuk sehari atau 2 hari atau 3 hari ke depan, maka hendaklah dia menyisihkan untuk orang yang tidak bisa makan. Dia bawa pada saat berangkat menuju tempat sholat, dia cari orang fakir, orang miskin yang tidak bisa makan ketika itu, agar dia berbuka. Wajib ketika itu, tidak boleh puasa. Demikian juga pada tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Nabi SAW mengatakan, ayyamut tasyriqi ayyamu aklin wa syurbin kama qala. Hari-hari tasyrik itu hari makan dan minum. Maka tidak boleh ketika itu kita puasa. Justru kita dianjurkan untuk makan dan minum. Tetapi pada kondisi tertentu, kebanyakan makan itu menjadi sebab racun hati. Sedikit makan menjadi sebab lembutnya hati. Makanya dalam agama kita sangat dianjurkan untuk berpuasa. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum juga berlomba-lomba dalam berpuasa. Sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma orang yang sangat konsisten dalam masalah puasa. Ya, saking cintanya dia dalam berpuasa, ya kan? Sampai-sampai suatu momen dia pernah dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana dia sangat sering berpuasa, sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau kuat maka puasa sehari dan berbuka sehari. Tapi Ibnu Umar mengatakan, aku bisa melakukannya lebih baik dari itu. Aku kuat melakukannya lebih baik dari itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada yang lebih baik dari itu. Para sahabat, orang yang sangat suka puasa, ya, mengurangi makan. Karena apa? Yang demikian ini akan menjadikan lembutnya hati, akan semakin menguatkan pemahaman. Bagaimana tidak kuat pemahamannya? Karena apa? Energi yang berada di tubuhnya itu tidak banyak digunakan untuk mencerna makanan di perutnya. Makanya kalau kita belajar ilmu kedokteran, ya kan, ketika seseorang itu berpuasa, maka energi yang ada di tubuh itu tidak digunakan untuk mencerna makanan yang berada di perut, tapi energinya digunakan oleh otak, oleh akal. Ya, beda kalau orang itu banyak makan, maka energinya banyak digunakan untuk perutnya, maka semakin lemah pemahamannya. Demikian juga bisa melemahkan jiwa, melemahkan hawa nafsu, melemahkan amarah. Itu kalau kita sedikit makan. Sebaliknya kalau kita banyak makan, maka kebalikannya. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Ya'krib, dia pernah mengatakan, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batni. Aku tidak ada wadah bejana yang buruk untuk diisi melebihi perutnya. Jadi tidak ada wadah yang buruk untuk diisi melebihi perutnya. Kita mau ngisi wadah apapun, ya, mengisi wadah apapun, tapi yang paling buruk untuk diisi, wadah yang paling buruk diisi itu adalah perut. Jadi wadah yang paling buruk untuk diisi itu adalah perut. Bihasabi bani Adam lakimat yukimna sulbah. Cukup bagi anak cucu Adam itu beberapa suap untuk menegakkan sulbinya, tulang sulbinya. Fa in kana la mahalata faluthulutsun li tu'ami. Tapi jika tidak mungkin, ya, tidak mungkin, maka sepertiga untuk makannya, sepertiga li syarabihi untuk minumnya, sepertiga li nafasihi, sepertiga untuk nafasnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis ini bahwa wadah yang paling buruk untuk diisi itu
adalah perut, tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Wadah yang paling buruk untuk diisi itu perut. Ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa perut itu, ya kan, sumber keburukan. Kalau kita senantiasa mengisinya, ya, kalau kita senantiasa mengisinya. Dan para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahkan sampai ada di antara para ahli kedokteran mengatakan sumber segala macam penyakit itu di perut. Jadi sumber dari segala macam penyakit itu di perut. Jantung ya di perut, ya kan. Kemudian stroke ya di perut. Penyakit dalam kebanyakan di perut, ya. Jadi hampir kebanyakan penyakit itu sumbernya itu di perut. Ya, selain daripada penyakit menular yang disebabkan oleh vektor misalkan, ya, dan lain sebagainya. Nabi kita SAW dari dulu sudah menyebutkan, ternyata dampaknya bukan hanya untuk kesehatan, tapi banyak lagi yang lainnya. Ya, jadi banyak lagi yang lainnya, kejiwaan, ya kan, kemudian psikososialnya dan lain sebagainya. Makanya Nabi SAW kemudian mengingatkan bihasabi bini Adam lakimat yukimna sulbah. Cukup sebenarnya bagi anak cucu Adam itu beberapa suap saja menegakkan tulang sulbinya, tulang belakangnya. Para jamaah, dalam hadis ini Nabi SAW mengingatkan, fungsi dari makan itu apa sih? Fungsi dari makan itu adalah yukimna sulbah, menegakkan tulang belakang kita. Untuk apa? Ya untuk beribadah. Karena tugas kita dalam kehidupan dunia itu ibadah, bukan yang lainnya. Bukan mencari rizki, ya kan? Bukan mencari rizki. Rizki kita ini sudah ditentukan, sudah dicatatkan. Bahkan ketika kita masih dalam rupa janin, usianya 120 hari, ya, atau 4 bulan, itu sudah dicatatkan rizki kita. Bahkan jauh sebelum kita dalam rupa janin sudah ditakdirkan, ya. Tapi tugas utama kita ibadah. Dan untuk ibadah itu kita diberikan rizki. Nah, jadi pun dengan makan, sebenarnya kita makan itu tujuannya apa? Agar tulang belulang kita ini tegak, agar kita bisa beribadah. Ya, jadi agar kita bisa beribadah. Jadi makan untuk ibadah. Jadi makan untuk ibadah. Akan tetapi karena Nabi SAW membuat syariat agama ini tahu, ya kan, bahwa kita tidak mungkin makan hanya beberapa suap. Ya, tidak seperti Nabi SAW. Nabi SAW, ya, itu orang yang diberikan kekuatan melebihi daripada kekuatan kita. Contohnya, para sahabat radhiyallahu ta'ala pernah protes, innaka tuwasil. Anda sendiri wahai Rasulullah puasanya wisol. Nabi SAW itu sering wisol, puasanya itu nyambung. Jadi Nabi SAW puasanya sering nyambung. Tanya kepada keluarganya, ada makanan nggak ada? Hari ini aku puasa. Ada makanan nggak ada makan? Maka Nabi SAW langsung puasa. Ya, beda dengan kita. Ada makanan nggak ada? Ayo kita beli keluar. Seperti itu. Kalau Nabi kita SAW nggak ada makanannya sudah. Ya, kalau kita nggak ada makanan cari-cari. Ya, cari. Nah, maka Nabi SAW mengatakan, fa in kana la mahalata, maka jika tidak mungkin, Nabi SAW bersabda, farthuluthun li tu'ami, maka sepertiga dari pencernaan kita untuk makanan. Tapi ingat juga, wa thuluthun li syarabi, sepertiga untuk minuman. Dan yang enggak kalah penting, wa thuluthun li nafasi, sepertiga untuk nafas. Ya. Jadi sepertiga untuk nafas. Jangan sampai enggak ada tempat untuk nafas sehingga setelah makan langsung ngos-ngosan. Ya, jadi setelah makan ngos-ngosan, setelah makan minum ngos-ngosan. Karena apa? Karena sudah nggak ada tempat untuk dia bernafas. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini adalah cara diet Nabi SAW yang terbaik. Makanya Nabi SAW seumur-umur itu tidak pernah sakit. Nabi SAW seumur-umur tidak pernah sakit. Ya, Nabi SAW itu sakit seperti disebutkan oleh para ulama sirah, itu sebabnya adalah karena Nabi SAW itu pernah diracun. Jadi ada efeknya. Ada efeknya setelah beliau SAW diracun. Tapi seumur-umur beliau tidak pernah sakit. Beliau sakit itu di akhir hayatnya.
Tapi selama beliau masih hidup, beliau tidak pernah sakit. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka banyak makan akan menyebabkan banyak sekali melakukan keburukan. Banyak sekali keburukan yang akan ditimbulkan. Ya, di antaranya fa innahu yukharikul jawarih ilal ma'asi. Maka orang yang kekenyangan itu akan menggerakkan anggota tubuhnya untuk melakukan banyak sekali kemaksiatan. Orang kalau kenyang, ya kan, akan tergerak untuk banyak sekali melakukan kemaksiatan. Ya, misalkan orang sudah kenyang, ya, orang sudah kenyang, mesti malas mau melakukan ketaatan. Ya, yudkiluha ala ta'ah wal ibadah. Malas untuk melakukan ketaatan dan ibadah. Para jamaah biasanya kalau di momen bulan Ramadan, ketika berbuka puasa, kemudian buka puasanya itu adalah jamak, ya, bukan kosor, jamak. Jadi 2 porsi dimakan bersamaan. Biasanya nanti kalau sholat isya takbir sudah ngantuk. Ya, jadi takbir sudah ngantuk. Tapi kalau makannya itu ya sesuai dengan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk nafasnya. Dia akan masih kuat untuk beribadah sampai pun lama ibadahnya. Salat tarawihnya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan kuat. Ya, salat tarawih sampai akhir sepertiga malam yang pertama, ya sekira pukul 9, setengah 10 atau sampai jam 10 akan kuat. Tapi beda halnya kalau misalkan dia ketika buka puasa banyak sekali makannya, pasti akan ngantuk. Dalam ilmu kedokteran, ya hal itu dibenarkan. Bagaimana tidak? Karena sebelumnya energinya, ya kan, tidak digunakan untuk pencernaan, digunakan untuk akalnya, otaknya, sehingga dia bisa awas. Tapi ketika dia makan, maka energinya banyak digunakan untuk perutnya, untuk pencernaannya. Apalagi kalau makanannya banyak, maka energinya lebih banyak lagi. Ya, sehingga energi untuk mata, energi untuk otak, untuk akal, akhirnya apa itu namanya dikurangi. Yaitu akhirnya dia sulit untuk konsentrasi, ngantuk terus bawaannya. Nah, ini. Jadi menggerakkan berbuat dosa, membuat kita berat untuk melakukan ibadah dan ketaatan, ini cukup dikatakan sebagai keburukan yang ditimbulkan dari banyak makan. Dalam kitab ini dikatakan berapa banyak kemaksiatan itu yang muncul dengan sebab kekenyangan, dengan sebab terlalu banyak makan. Demikian juga berapa banyak ketaatan yang terhalang dengan sebab kekenyangan, dengan sebab banyak makan. Ya, dengan sebab banyak makan akhirnya kita malas untuk tilawah Al-Qur'an. Ya, kita malas untuk sholat. Ya, kita malas untuk zikir karena bawaannya ngantuk, bawaannya malas, bawaannya lemah. Kenapa seperti itu? Karena perutnya kencang. Nah, maka dari itu setan itu sangat kuat ketika menghadapi orang yang perutnya penuh dengan makanan. Setan itu akan sangat kuat ketika menghadapi orang yang perutnya penuh dengan makanan. Ya. Oleh karena itu disebutkan dalam sebagian athar, ya, dayyiku majari syaiton bisaum, lemahkan ya jalan berlalunya setan itu dengan cara puasa. Walaupun riwayat ini dhaif. Ya, jadi riwayat ini dhaif. Jadi setan bisa kita lemahkan dengan cara diantaranya adalah kita puasa. Dan para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini yang kita mengetahui biasanya bawaannya orang itu ketika dia puasa, maka dia malas untuk melakukan apa-apa, melakukan khususnya melakukan kemaksiatan, khususnya melakukan dosa, malas. Ya kan? Maka dia akan cenderung untuk senantiasa melakukan ketaatan. Orang kalau dalam kondisi lapar, ya kan, maka yang dia lakukan adalah demikian, malas melakukan kemaksiatan, ya kan, justru ingin kembali kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa, yang bisa memberikan kepadanya kekuatan, bagaimana agar dia bisa mendapatkan kekuatan, ya cenderung untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sebagian salafus saleh terdahulu berkata,
dahulu para pemuda itu, para pemuda yang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel berkata, jika datang waktu buka, maka seseorang dari mereka akan mengingatkan sebagian lainnya. Dia akan mengatakan, la ta'kuru kathiron, fatashrabu kathiron, fatanamu kathiron, fatakhsuru kathiron. Janganlah kalian banyak makan, karena kalau kalian banyak makan, mesti kalian akan banyak minum. Kalau kalian banyak minum, pasti nanti kalian akan banyak tidur. Kalau kalian sudah banyak tidur, maka pasti kalian akan banyak rugi. Ya, jadi ada yang ingatkan. Pemuda terdahulu dari kalangan Bani Israel yang ahli ibadah senantiasa ingatkan, kalau buka puasa jangan makan yang banyak, karena nanti akan minum yang banyak. Nanti setelah itu akan tidur yang banyak, kalau sudah banyak tidurnya maka akan banyak kerugiannya. Enggak ibadah, enggak melakukan apa-apa dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Nabi kita SAW dan para sahabatnya itu lebih banyak laparnya. Bukan hanya sekedar karena tidak ada makanan, sampai pun ketika ada makanan, tetap karena sudah terbiasa dengan ibadah, ya, apalagi puasa, maka akhirnya mereka lebih memilih untuk senantiasa melaparkan dirinya. Ya, jadi Allah SWT memilih untuk Nabi-Nya SAW kondisi yang terbaik, kondisi yang paling utama. Ya, kondisi yang terbaik, kondisi yang paling utama. Ini yang terjadi pada sahabat Umar diantaranya, yang terjadi pada sahabat Ibnu Umar diantaranya, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, bagaimana mereka bisa untuk makan, tapi mereka lebih suka untuk berpuasa. Dalam kitab Sahihain, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah menyebutkan, masyabi'a alu Muhammad mundu qudumil Madinah min khubazi burrin thalatha layalin tiba'an hatta kubido. Keluarganya Nabi Muhammad itu tidak pernah kenyang sejak tiba di Madinah. Jadi keluarganya Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah kenyang sejak tiba di Madinah, melebihi kenyangnya minum roti dari gandum sebanyak 3 malam berurutan sampai meninggal. Jadi yang pernah dikatakan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa keluarganya Nabi SAW itu tidak pernah kenyang makan. Pernah makan kenyang, ketika itu makan roti gandum 3 malam berturut-turut kenyang. Tapi selama-lamanya tidak pernah kenyang. Ya, selama-lamanya tidak pernah kenyang. Kalau dalam riwayat yang lain, pada saat penaklukan Khaybar, ya, disebutkan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan bahwa keluarganya Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah kenyang sejak tiba di Madinah kecuali setelah melakukan Khaybar. Jadi setelah melakukan Khaybar baru Nabi SAW dan keluarganya makan dengan kenyang. Tapi kalau dalam hadis ini disebutkan hanya 3 malam saja atau 3 hari saja. Nah, sehingga ketika disatukan hadis-hadis ini bisa saja maknanya sampai pun setelah pembebasan Khaybar, yang mana kaum muslimin ketika itu mendapatkan banyak sekali kekayaan. Pada saat melakukan benteng Khaybar para jamaah, orang-orang muhajirin itu, kaum muslimin banyak mendapatkan ghanimah. Saking banyaknya ghanimah itu, sampai sahabat muhajirin itu pada momen penaklukan Khaybar itu akhirnya mengembalikan harta-harta yang dulu pernah diberikan oleh para sahabat Ansor ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika mereka baru tiba di Madinah. Karena para sahabat Muhajirin radhiyallahu ta'ala ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka meninggalkan semua hartanya. Mereka hanya ingin menyelamatkan agamanya dan jiwa mereka, sehingga mereka tidak membawa apa-apa. Mereka hidup miskin, sehingga mereka dipersaudarakan dengan para sahabat Ansor. Tujuannya apa? Tujuannya agar sahabat Ansor ini membantu saudaranya yang hidup susah. Nah, baru setelah penaklukan Khaybar, para sahabat Muhajirin mendapatkan ghanimah, baru mereka mengembalikan apa yang dulu pernah diberikan oleh saudara-saudaranya. Nah,
Tapi walaupun demikian, kalau kita kembali kepada hadisnya Aisyah ini, keluarganya Nabi SAW tidak pernah kenyang. Tidak pernah kenyang. Ya kan, sejak tiba di Madinah, kecuali hanya 3 malam saja karena makan roti yang terbuat dari gandum selama 3 malam berturut-turut. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ya kan lebih mengharapkan kehidupan akhir yang lebih baik daripada kehidupan dunia. Kalau ingin bersenang-senang nanti dalam kehidupan akhir tentunya. Orang beriman mengharapkan itu. Dalam kehidupan akhir tidak ada lagi puasa. Dalam kehidupan akhir tidak ada lagi larangan. Berbeda dengan kehidupan dunia. Di surga nggak ada yang dilarang. Semuanya diperbolehkan. Semua yang ada di sana halal. Sampai pun khamr itu dihalalkan. Ya, bukankah dalam Al-Quran disebutkan bahwa di dalam surga itu ada sungai khamr. Tetapi khamr dalam kehidupan surga tidak seperti khamr dalam kehidupan dunia. Karena penghuni surga itu la yusadda'una anha wa la yunsifun. Mereka tidak pusing dan mereka juga tidak mabuk. Tidak ada di sana orang yang pusing, ya kan? Karena kalau pusing, apalagi pusingnya parah, nanti bisa saja sampai mati. Sedangkan di surga itu tidak ada kematian. Ya, sehingga di surga itu tidak ada satupun orang yang sakit, ya kan? Nah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengharapkan kehidupan akhir yang lebih baik. Makanya dalam kehidupan dunia ini mereka banyak puasa. Mereka banyak menahan perutnya dari makan, ya. Jadi menahan perutnya dari banyak makan. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibrahim bin Adham mengatakan, "Man dabata batnahu dabata dinahu." Siapa yang bisa memelihara perutnya, maka dia bisa memelihara agamanya. Wa man malaka ju'ahu malakal akhlaqa as-salihata. Siapa yang bisa menguasai laparnya, dia akan bisa memiliki akhlak yang salihah. Wa inna maksiatallahi ba'idatun minal ja'i qaribatun minasya'bani. Sesungguhnya maksiat kepada Allah itu sangat dekat kepada orang yang kenyang, ya kan? Dan sangat jauh dari orang yang lapar. Ya, jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, nasihat Ibrahim bin Adham. Para ulama terdahulu juga demikian. Para ulama terdahulu juga demikian. Kenapa mereka bisa menulis banyak, ya kan? Kenapa mereka bisa menelurkan banyak sekali karya? Ya, di antaranya adalah karena mereka juga sedikit makannya. Ya, sedikit makannya. Tapi kita susah kalau disuruh sedikit makan. Ya kan? Karena sudah diingatkan makan 3 kali sehari. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, padahal kita seharusnya makan ketika kita lapar. Ya kan? Kemudian berhenti sebelum kenyang. Tapi pada kenyataannya tidak bisa seperti itu. Ya kan? Apalagi makanan sekarang sudah melimpah. Ya, jadi makanan sekarang sudah melimpah, susah. Ya kan, apalagi nanti kalau yang sakit, ya orang kalau sakit, apalagi sakit diabetes, makannya harus teratur. Nah, ini makannya harus teratur, akhirnya bingung tidak puasa. Padahal sebenarnya dengan berpuasa pun sebenarnya dia bisa, ya kan. Tapi oleh para ulama, para ahli kedokteran ya disebutkan kalau tingkat diabetesnya itu masih rendah, tapi kalau sudah parah ya susah. Ya, nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Tapi ada prinsipnya. Ya, dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, siapa yang bisa memelihara perutnya, dia bisa memelihara agamanya. Jadi ketika dia bisa memelihara perutnya, oh hari Senin saya harus puasa, hari Kamis saya harus puasa. Atau misalkan paling tidak, kalau kita tidak bisa Senin Kamis paling tidak, ya kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada para sahabat-sahabatnya, diantaranya Mu'adz bin Jabal, untuk senantiasa puasa dalam sebulan itu 3 kali. Ada yang mengatakan 3 kali ini terserah. Ya, terserah. Tapi pendapat yang kuat mengatakan 3 hari ini adalah ayyamul bid, yakni tengah bulan. Karena al-hasanatu bi asyri amsaliyah, 1 kebaikan itu sebanding dengan 10. Sehingga jangan sampai tidak puasa. Nah, kalau bisa lebih baik lagi, maka dengan Senin Kamis. Kalau bisa lebih baik lagi, maka dengan puasa Daud. Nah, ketika dia puasa ini berarti tanpa dia sadari dia telah memelihara agamanya dengan cara puasa sunnah. Ya,
dengan puasa sunnah, apalagi pada puasa yang itu kebaikannya sangat banyak. Yang Nabi SAW sangat menekankan, seperti puasa Asyura, seperti puasa Arafah. Hanya sehari tapi menghapuskan dosa setahun. Ya kan? Puasa Arafah, puasa sehari tapi menghapuskan dosa 2 tahun. Sampai-sampai wanita Sahabiyah pada masa dulu, kalau puasa sunnah seperti ini pun mereka mendidik anak-anak mereka yang belum akil balik, dididik. Ya kan, diajak puasa, diberi mainan. Kalau mereka minta makanan, diberi mainan. Ya kan, ketika sudah masuk waktu berbuka baru mereka diberikan makanan, sampai seperti itu. Ya kan, jadi sampai seperti itu. Jadi tatkala kita ini memelihara perut kita, tanpa kita sadari kita memelihara agama kita. Dan kita lihat ketika kaum muslimin puasa di bulan yang mulia, bulan Ramadan, banyak sekali ketaatan yang mereka lakukan. Sholat jamaahnya, ya kan, ya paling tidak kita lihat ya, sholat duhur, ya biasanya itu jarang kelihatan, tapi sholat duhur akhirnya kelihatan. Kenapa? Karena kalau di masjid itu enak, dingin, ya apalagi ada kipasnya, apalagi ada AC-nya, nanti setelah sholat duhur tidur. Nah itu, ya itu kita lihat momen di bulan Ramadan seperti itu. Pun demikian juga dengan sholat maghrib, karena banyak makanan untuk buka puasa. Ya kan? Demikian juga ketika sholat isya, ya mereka tidak mau ketinggalan pelaksanaan sholat tarawih berjamaah. Nah, jadi kita melihat bagaimana orang itu ketika dia memelihara perutnya, maka dia bisa memelihara agamanya. Tapi sebaliknya ketika dia tidak bisa memelihara perutnya, ya kan, dia tidak bisa memelihara agamanya. Demikian juga man malaka ju'ahu malakal akhlaqa as-salihata. Siapa yang memiliki, menguasai, mengendalikan laparnya, dia akan bisa mengendalikan akhlak yang baik. Ya, kita lihat bagaimana orang puasa akhlaknya mulia jika dibandingkan dengan orang yang tidak puasa. Yang dia senantiasa ingat adalah, ya kan, dia mengatakan ini shaim. Karena Nabi SAW pernah bersabda, ya kan, idza qatalahu ahadun falyakul inni shaim. Jika seseorang itu memeranginya, maka katakan aku sekarang puasa. Ya, bukan berarti aku sekarang puasa, nanti kita selesaikan setelah aku buka puasa. Tidak seperti itu. Itu menunjukkan bahwa akhlak orang yang senantiasa menahan laparnya itu adalah mulia. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini harus kita kendalikan. Berikutnya adalah yang juga merupakan racun daripada hati adalah fudulul mukhalatah, yakni banyaknya bergaul. Jadi banyaknya bergaul, banyaknya atau seringnya, ya kan, bergaul dengan manusia. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, banyak bergaul dengan manusia ini penyakit yang penyakit yang akut ya. Jadi penyakit yang nggak bisa untuk ditinggalkan manusia, karena memang manusia itu adalah makhluk sosial. Ya, ini dikatakan dalam ilmu umum ya. Jadi manusia itu makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Jadi tidak bisa hidup sendiri. Tetapi berapa banyak pergaulan kita ini menyebabkan keburukan? Berapa banyak pergaulan kita ini mendatangkan keburukan? Seringkali kita tidak menyadari, ya, bagaimana kita memilih teman, ya kan? Kita tidak perhatian. Bagaimana kita memilih kawan? Kita ini tidak perhatian. Padahal, ya kan, teman itu akan bisa menarik kita, ya, apakah menarik ke jalan yang buruk ataukah menarik kita ke jalan kebaikan. Maka kita sangat dianjurkan tidak berlebih-lebihan dalam bergaul dengan manusia. Harus ada waktu bagi kita untuk menyendiri dengan Rob kita. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadhis Shalihin pernah menyebutkan, ya kan, bab al-uzlah, istighbabil uzlah inda fasadin nas. Anjuran untuk menyendiri ketika terjadi kerusakan di tengah-tengah manusia. Ya kan, menyendiri. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selama hampir 2 tahun. Semoga nanti kita ketika mengkaji sirah kita akan mendapatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hampir 2 tahun itu uzlah di Gua Hira. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira mendapatkan wahyu itu bukan sekali datang ke Gua Hira langsung mendapatkan wahyu, enggak.
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sering menyendiri di sana, merenungkan betapa rusaknya masyarakatnya, ya kan, menyembah bukan kepada Allah Rabb alam semesta beserta isinya, tetapi menyembah kepada Allah dan kepada selain Allah, ya kan, bersumpah demi Lata, Uzza, Manata, Hubal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai dari kecil, ya kan, tidak menyukainya. Ya, kemarin kita sudah mengkaji di antaranya pada saat dia bertemu dengan Bahira, dalam satu riwayat disebutkan bahwa Bahira mengatakan, aku bersumpah demi Lata, Uzza, Tuhan yang kalian sembah. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan bersumpah demi dia, dia tidak layak untuk disebut namanya. Ya, Nabi SAW memikirkan ini, kerusakan kaumnya, ya, penindasan kepada wanita, ya, kepada anak wanita, perzinaan yang merajalela, kezaliman dan lain sebagainya. Akhirnya Nabi SAW uzlah, ya, menyendiri, memikirkan alam semesta beserta isinya, menyendiri, ya kan, memikirkan kerusakan kaumnya dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk menemuinya, ya kan, menyampaikan wahyu pertama, memberitakan wahyu pertama, sehingga dia mendapatkan gelar nabi, artinya orang yang mendapatkan berita naba dari langit. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, perlu kita ini ada waktu untuk uzlah, untuk menyendiri, ya kan. Dan uzlah menyendiri itu tidak harus kita menyepi di atas gunung yang tinggi, tidak ada satu manusia di kanan kiri. Enggak seperti itu. Enggak harus seperti itu. Ya kan? Akhirnya kalau mati jalan sendiri ke kuburan. Ya, enggak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu, ya kan? Ada waktu di mana kita menyendiri. Ketika kita dzikir wirid selepas kita menegakkan sholat berjamaah, kita bisa menyendiri. Ya kan? Kita hanya mohon ampun kepada Allah, astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Ketika dia tasbih, subhanallah, maha suci Allah, dia sucikan Allah dari segala macam kekurangan. Setelah itu dia puji Allah, semakin menyempurnakan, ya kan, pengagungan dia kepada Allah, sampai akhirnya dia mengatakan Allahu Akbar. Dia hanya dia sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Dia mengatakan Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami, tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, senantiasa bersyukur kepadamu, senantiasa memperbaiki ibadahku. Jadi ada waktu menyendiri dengan Allah. Ketika membaca Al-Quran, ya kan, seolah-olah dia mendapati Allah berfirman kepada dia. Ya kan? Apa yang Allah firmankan kepada dia, dia renungi isinya apa, dia renungi maknanya apa, seperti itu. Ya kan? Tidak berlebih-lebihan dalam bergaul dengan manusia. Harus ada waktu bagi kita untuk menyendiri dengan Rob kita. Akan tetapi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, banyak sekali dalil-dalil yang memerintahkan kepada kita untuk bergaul dengan manusia. Seperti firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dalam surat Al-Maidah ayat 2. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong kalian dalam permusuhan, dalam dosa dan permusuhan. Secara tersirat dalam ayat 2 surat Al-Maidah ini ada perintah untuk bergaul. Jadi ada perintah untuk bergaul. Juga firman Allah surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin ila akhiri. Demi waktu asar. Ya, ada yang kebanyakan mayoritas ulama menerjemahkan demi waktu, wal asri manahu wal wakti. Tapi ada yang berpendapat demi waktu asar, ya waktu asar. Kenapa waktu asar? Karena waktu asar adalah waktu di mana makhluk Allah kembali ke sarangnya. Ya, kalau sore hari tadi orang pada pulang ke rumah, sampai pun binatang kembali ke sarangnya, sampai pun ayam nggak usah disuruh akan kembali ke kandangnya. Demi waktu asar ketika manusia kembali kepada Robnya, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Kita lihat waktu asar ketika orang pulang kerja itu ada yang untung, ada yang buntung. Ada yang bawa keuntungan, ada yang bawa keuntungan sedikit, ada yang sama sekali tidak membawa keuntungan. Tapi Allah bersumpah demi waktu asar, sesungguhnya manusia semuanya rugi kecuali yang beriman. Ya, kalau Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala mengatakan kecuali orang yang mencari ilmu. Ya, karena tidak mungkin seorang beriman tanpa dasar ilmu. Kemudian wa amilus shalihat, kemudian melakukan amal salih. Ilmu itu diamalkan, kemudian tawasau bil haq,
senantiasa berwasiat kepada al-haq. Bagaimana kita akan berwasiat kepada al-haq kalau kita tidak pernah bergaul dengan manusia? Nggak pernah bergaul dengan istrinya, nggak pernah bergaul dengan anaknya, nggak pernah bergaul dengan orang tuanya. Ya, makanya banyak ayat Al-Quran yang merintahkan kepada kita untuk memenuhi hak manusia. Ya, setelah Allah merintahkan kita mentauhidkan Allah, tidak menyekutukannya, Allah merintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimana kita akan tawasaw bil haq kalau kita nggak pernah bergaul kepada orang tua, nggak pernah ngubungi orang tua, nggak pernah nyambangi orang tua, ya kan? Datang-datang langsung, Pak harus sholat, Bu harus sholat, nanti kalau nggak sholat disiksa di neraka. Bagaimana akan bisa diterima nasihatnya? Tawasaw bil haq. Makanya ada pesan tersirat dari watawasaw bil haq ini untuk bergaul dengan manusia. Dan berikutnya watawasaw bis sabr, dan senantiasa berwasiat dalam kesabaran, sabar mencari ilmu, sabar beramal, sabar berdakwah. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nabi SAW juga dalam hadis Tirmidzi, dalam hadis Bukhari, dalam kitab Adab Al-Mufrad pernah bersabda, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairu minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang beriman yang bergaul dengan manusia dan sabar terhadap gangguan mereka itu masih lebih baik dari orang beriman yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar atas gangguan mereka. Jadi yang lebih baik adalah orang yang bisa bersabar. Makanya Imam Nawawi setelah membuat bab itu, bab anjuran untuk uzlah ketika manusia itu rusak, ada pembahasan berikutnya, anjuran untuk bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Akan tetapi disebutkan oleh para ulama, ya kan, ada bentuk pergaulan yang biasanya dilakukan oleh manusia. Ada yang pergaulan mereka itu seperti makan. Ya, dalam sehari makannya 3 kali, maka pergaulannya pun sama seperti itu. Orang makan itu kan dia butuh terhadap makanan. Jadi orang makan itu kan dia butuh kepada makanan. Maka orang bergaul pun juga butuh pada pergaulan. Misalkan saya perlu mendapatkan rezeki, maka saya harus berdagang ke pasar. Nggak mungkin dia uzlah, wis saya nggak usah berdagang ke pasar saja. Kalau sudah rezeki saya nanti akan datang ke rumah, ya kan? Nah ini buktinya ada orang ngirim barokah, gitu kan? Ngirim berkat, ya. Nah ini buktinya. Misalkan seperti itu, enggak, ya kan? Jadi ada hajat di situ, ada hajat di situ, ya. Harus memperbaiki rumahnya karena rusak, ya harus diperbaiki, ya. Nah. Ini diantara pergaulannya para ulama, ya. Ini diantara pergaulannya para ulama. Ada waktu di mana mereka harus menyendiri dengan Allah. Ada waktu di mana mereka harus bergaul dengan manusia. Ada waktu di mana mereka, ya kan, untuk bersama keluarga mereka. Ada waktu juga di mana mereka harus senantiasa menambah ilmu mereka. Ya, para ulama seperti itu. Ya, Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala pernah diantara salah satu kisahnya itu, ya kan, di sela-sela kesibukan dia, maka dia mengisi muhadharah, mengisi pengajian sebagai tasliyah, sebagai hiburan. Sebelumnya dia senantiasa mencari ilmu, meneliti hadis-hadis. Jadi ada kebutuhan di sana. Jadi ada kebutuhan di sana. Ya, jadi ada kebutuhan di sana. Berikutnya adalah ada yang pergaulannya itu seperti berobat. Dia butuh ketika sakit saja. Ketika enggak sakit ya dia enggak butuh. Jadi ketika dia enggak sakit maka dia tidak butuh. Ya. Jadi ketika dia enggak sakit ya enggak butuh. Ya. Tapi ketika dia sakit dia butuh. Ya. Ketika butuh ke masyarakat, ya sudah ke masyarakat. Ketika enggak, ya sudah. Ya. Ketika masyarakat ada acara, ya kan, bersih-bersih, maka dia menyendiri. Ya kan? Ketika ada acara apa yang enggak ada unsur maksiat, ya kan, dia menyendiri. Tapi ketika dia butuh, maka dia datang ke masyarakat.
Ya kan? Ada rapat misalkan bicarakan masalah selokan, oh di sini nanti ada selokan saya, maka dia datang. Karena ada hajat. Tapi ketika nggak ada hajat, dia nggak mau datang. Kalau yang pertama tadi, para ulama tetap bergaul kepada manusia. Karena apa tadi? Karena Allah merintahkan ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Karena Allah berfirman, wa tawasau bil haqqi, saling berwasiatlah kepada kebaikan, al-haq. Tapi kalau yang ini enggak, dia bergaul dengan manusia itu hanya ketika butuh saja. Ketika ada maslahat hidup saja. Ya. Yang seperti ini juga tidak semestinya kita melakukan. Ya, masyarakat juga perlu kita pergauli. Bagaimana kita akan dakwah kalau tidak pernah bergaul dengan masyarakat? Bagaimana kita akan dakwah kalau tidak bergaul dengan kerabat, tidak pernah bergaul dengan bibi, tidak pernah bergaul dengan tetangga, tidak pernah bergaul dengan saudara kandung kita? Ya, jadi seperti itu. Tapi ada yang ketiga, yang pergaulannya itu seperti penyakit. Ya, kalau nggak nongkrong itu nggak enak. Ya, jadi yang dilakukan itu senantiasa kumpul. Ya, jadi yang dilakukan itu senantiasa kumpul. Ini ibarat penyakit yang sudah akut. Ya, jadi penyakit yang sudah lama menaun, sulit untuk dipisahkan. Ya, jadi nggak pernah kerasan di rumah, pengennya itu keluar terus. Nggak pernah kerasan bersama dengan istrinya, bersama dengan anak-anaknya, pengen keluar terus. Nggak pernah kerasan di majelis ilmu, pengen keluar terus. Ya kan? Atau nggak pernah kerasan di rumah, pengen pengajian terus. Tapi anak istrinya nggak pernah diajak, nggak pernah dibersamai. Ya kan? Kalau misalkan anak istrinya nggak mau, ya sudah, ini jalanmu, ini jalanku. Nah, seperti itu. Ya, padahal tidak demikian. Bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mempergauli keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau safar itu senantiasa mengajak istrinya walaupun mereka diundi bagian siapa. Ya, kemana, senantiasa mengajak keluarganya. Ya, bukan hanya untuk urusan mencari ilmu saja. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumahnya, ya mendengarkan omongannya istrinya ngomong apa ya didengarkan. Ya kan, istrinya ngomong apa didengarkan. Istrinya cerita apa didengarkan, tentang anaknya, tentang ini dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada orang yang pergaulannya itu seperti penyakit. Jadi senantiasa bergaul dengan orang, sehingga nggak ada waktu untuk mencari ilmu, nggak ada waktu untuk dia dengan Robnya, nggak ada waktu untuk dia dengan keluarganya. Ya, tidak demikian. Salah satu gubernur Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang berada di Mesir, kalau tidak salah Ubaidillah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, itu pernah diprotes oleh rakyatnya. Karena apa? Enggak ada waktu. Sampai akhirnya setelah itu dikonfirmasi, di cross check, ternyata dia juga harus ngurusi pakaiannya, ya kan? Dia juga butuh waktu, dia menyendiri dengan Robnya, ya kan? Dia perlu waktu bersama dengan keluarganya dan lain sebagainya. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam mukhalatah ini kita harus pandai-pandai memanage. Ya, jangan sampai pergaulan kita ini menjadi sebab hati kita ini teracuni. Apalagi kita salah dalam memilih teman. Jadi salah dalam memilih teman. Ya, tidak ada waktu dengan Rabb kita, tidak ada waktu kita muhasabah introspeksi dengan Rabb kita. Apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan dunia untuk kehidupan kita yang lebih lama, yakni kehidupan akhir. Padahal Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang dia persiapkan untuk masa depannya. Nah, seperti itu. Jadi kita butuh bergaul dengan rekan kerja. Iya. Tapi jangan 1 kali 24 jam terus bergaul dengan teman kerja. Ya, pernah kita tahu itu, ada seorang pengajar, ya kan, berangkatnya pagi, orangnya disiplin, sebelum jam 7 sudah sampai di kampus, ya kan, tapi baru sampai rumah malam jam 9, sehingga anaknya tidak terurus, ya kan, anaknya tidak terurus, istrinya juga seperti itu, nggak terurus, ya kan, apalagi waktu dengan Robnya, ya, apalagi waktu dengan penciptanya.
Jadi seperti itu. Akhirnya menjadi penyakit. Maka kita harus pandai dalam memanage pergaulan kita. Bergaul dengan manusia harus, ya kan? Tapi harus ada waktu kita dengan Rob kita. Ada waktu dengan kita dengan diri kita. Ya kan? Ada waktu kita dengan keluarga kita. Semuanya harus kita berikan haknya masing-masing. Jangan sampai ada yang timpang salah satu dari mereka. Allah alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan tentang masalah racun hati yang ketiga dan keempat, yakni banyaknya makan dan banyaknya pergaulan. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang akan kita bahas sebab-sebab hidupnya hati dan makanan hati yang bermanfaat. Semoga yang kita kaji mendatangkan manfaat untuk kita. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk istiqomah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.